Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Roda sekalian, pada pagi hari ini kita live langsung dari Masjid Bakri. Di tengah-tengah kita sudah ada Habib Salim yang sudah kita kenal bersama, dan terima kasih atas kesetiaan teman-teman bersama Roda. Untuk kita dapat berbagi manfaat sebesar-besarnya, bisalah untuk sahabat-sahabat Jam'iyah Facebook ya sekalian, untuk dapat share, berbagi video kita ini agar kita bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Pagi-pagi begini enaknya kita bahas apa, Bib, ya? Memang ini ya pagi yang baik, pagi yang Masya Allah, Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan masih bisa bersama, masih bisa bersilaturahim kepada teman-teman yang ada di Facebook. Insya Allah mudah-mudahan ini akan tetap istiqomah. Walaupun Ustadz banyak yang bertanya dari teman-teman, ya, ini kok Raudah ini kok tidak konsisten waktunya. Kadang-kadang pagi ada, kadang-kadang nggak ada lagi, ya, kadang-kadang siang ada, kadang-kadang tidak ada lagi, begitu juga malam sama. Ya, jadi memang kami minta maaf daripada kajian kami yang tidak konsisten. Mungkin dari pagi kadang-kadang tidak ada juga. Nah, mungkin masing-masing memiliki kesibukan. Ya, namanya saja roha. Ya, roha itu kan santai. Jadi waktunya memang kadang-kadang berubah. Ya, jadi begitu juga malam hari, karena memang masih kan terkadang banyak acara, jadi sehingga kami tidak bisa mengadakan live ya secara langsung kepada teman-teman. Ya, insya Allah mudah-mudahan di lain waktu ya kami akan atur kembali waktunya kapan, setiap pagi jam berapa, kemudian juga siang, sore mungkin ada, senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tema kita pada mungkin bisa jaringan mungkin ganti dengan saya punya Ustaz ya, Mengantar dari kota ke Garut. Saya sampai di Laban saja. Masya Allah. Siap. Nafsu ini dia seperti anak-anak. Kalau dia tidak dilatih, anak-anak itu kalau tidak dibatasi sejak kecil, maka dia akan terbiasa dengan kesenangannya itu. Begitu juga nafsu. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau nafsu itu terus-menerus diberi makan, terus-menerus dituruti kemauannya, maka nafsu itu akan membesar, akan kuat seperti dia dibesarkan. Dia seperti anak-anak. Jadi kita belajar melatih akhlak kita ini, nafsu kita, batin kita, dari kebiasaan jelek kepada berkebiasaan baik, agar dia tidak tumbuh dengan nilai-nilai yang buruk. Mungkin begitu, Bib, ya. Karena Jadi kata Nabi, at-taqwa hahuna, ya. Takwa itu ada di hati. Artinya inti agama itu di hati. Artinya apa hati ini? Akhlak maksudnya. Jangan sampai agama kita ini agama kabar. Ya, kita tahu Quran, kita tahu hadis, kita tahu ilmu, tapi tidak ada di hati kita. Padahal kata Nabi, agama ini ada di hati. Artinya kalau cuma membunyikan kabar, membunyikan ilmu, kalau kata Habib ini, burung juga bisa, ya. Kalau cuma salam, burung juga bisa belajar salam, ya kan? Bilang assalamualaikum, burung juga bisa. Lebih hebat. Apa beda kita dengan burung? Kalau cuma bisa bilang assalamualaikum, sama begitu. Padahal agama ini kan di hati. Yang bikin beda kita dari yang lain adalah hati kita, nafsu kita. Karena itu inti agama. Maka kita perlu
memperbaiki hati kita ini, akhlak kita ini, karena disinilah agama itu sebenarnya. Kalau hanya sekedar hafal Quran, para kristolog, para orientalis juga hafal Quran, Bibi. Oh, iya kan? Di barat itu banyak orang hafal Quran, hafal hadis, atau katakanlah belajar Islam begitu kan. Artinya secara ilmu mungkin mereka bisa lebih pintar dari kita, ya kan? Ilmuwan-ilmuwan barat itu. Bahkan saya pernah dengar dari Habib Saleh, kakak Habib Salim ini, di antara ketinggian ilmu bahasa Arab sekarang itu ada di Oxford, di Inggris, di Universitas Oxford. Artinya begitu seriusnya orang barat mengkaji Islam begitu. Artinya sampai secara keilmuan pun mereka sungguh-sungguh begitu. Artinya jadi kalau agama ini hanya sekedar ilmu, mungkin banyak yang bisa lebih hebat dari kita. Tapi bagaimana agama ini sampai ke hati, bagaimana agama ini sampai ke batin, ini tugas kita bersamalah. Begitu. Fadil. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi alhamdulillah tadi Ustaz Ramli sudah mengantarkan kepada kita, walaupun tidak terlalu jauh beliau antarkan ya. Sampai di Kira-kira kalau pergi ke Malingkapoto, ke Gorut, antum antar sampai di Lebanu ya. Sampai di rumah Habib Mahathir. Masya Allah, Habib Mahathir. Oke, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang kalau berbicara tentang hati ini, ya itu memang intinya Ustadz ya. Artinya semua daripada diri kita ini kan ada namanya isi, ada namanya kemasan. Banyak orang yang hanya mementingkan kemasan tapi lupa isinya. Padahal isi juga inti. Ya, isi juga inti. Situ Nabi SAW sampaikan dalam hadis, sesungguhnya di dalam diri itu ada segumpal daging. Kalau baik maka akan baik pula akhlak kita, akan baik diri kita. Kalau seandainya buruk maka akan buruk pula daripada akhlak kita. Itu adalah hati. Maka dari hati ini juga nanti ketika di hari kiamat kita akan kembali kepada Allah. Yang pertama kali ya, yang disebutkan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, jadi ketika hari itu tidak ada lagi manfaat harta, tidak ada lagi manfaat anak-anak, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci. Tapi Ustadz, ini berbicara tentang sombong ini memang kita bisa fahami sombong ini memang sifat yang buruk ya, sifat yang tercela. Bahkan bisa saja kita katakan sombong ini yang menyebabkan semua penyakit itu ada. Oh begitu ya. Ya. Dari asal muasalnya memang sombong juga termasuk. Karena orang kalau sombong pasti dia akan hasut. Sombong itu pasti dia akan hasut. Oleh karena itu kalau kita lihat setan itu ketika diusir oleh Allah dari surga, kalau sombong pasti dia akan hasut. Iya, pasti hasut. Ya, sombong pasti akan hasut, ya kan? Pertama kan Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan, itu Allah memerintahkan kepada malaikat, memerintahkan kepada setan untuk untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan kepada Adam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak sujud. Ya, aba wastakbara. Apa sebabnya? Dia tidak mau. Dia merasa dirinya sombong. Ya, wastakbara, sombong dia. Dia merasa saya ini lebih mulia dari dia. Itu kan dalam Al-Qur'an disebutkan ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Ya. Jadi gara-gara dia merasa dirinya lebih baik, maka apa yang terjadi? Subhanallah, ketika itu langsung dia menghasuti, dia hasut kepada Adam. Ya, dia bujuk Adam sampai keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara sombong pasti dia akan hasut. Ya, gara-gara sombongnya iblis, dia tidak mau ikut Adam, dia hinakan Adam, jadi dihasuti bagaimana dia ini dihinakan. Ya, jadi pasti akan hasut. Nah, maka oleh sebab itu dari kita kaum muslimin, maka jangan sampai dalam diri kita ini ada sifat sombong, dalam hati kita ada sombong. Maka ini sangat buruk, ya, sangat buruk. Dan Nabi Muhammad SAW itu datang kepada kita menyampaikan risalahnya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu termasuk adalah membersihkan hati. Ya, itu membersihkan hati. Oleh sebab itu maka jadi kalau berbicara sombong, apa sih sebenarnya yang harus disombongkan, Ustaz? Ya kan, kalau mau dipikir apa yang mau disombongkan?
Kira-kira kita ini siapa, ya kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kita lihat diri kita, kira-kira kita ini siapa? Apa kita ini? Artinya apa yang perlu dibanggakan, ya. Orang sombong itu Ustaz terkadang karena harta. Ya, ada karena ilmu. Ini naudzubillahi min dzalik. Juga ada karena jabatan. Jadi dia sombong gara-gara itu semua. Saya sombong karena saya ini punya ilmu, saya ini punya jabatan, saya ini punya kedudukan, ya, saya memiliki kekayaan misalnya. Maka di sini yang menyebabkan seseorang itu sombong. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk sombong. Ya, melarang kita untuk sombong ya. Sebelumnya Ustaz, kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir, ya. Kita sama-sama kita doakan kawan-kawan yang Jangan pernah bilang sombong tuh orang. ya jangan sampai lagi dibilang sombong lagi. Sombong tidak batagor. Jadi teman-teman yang sudah hadir, teman-teman Facebook, ya di sini TKK sudah hadir, ya ada Anca Muslimin, ada Abdul Jalil Pati 5. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anca Muslimin Palu hadir. Ya, dari Palu. Ada juga Alfian. Oh, ini Babul Jannah. Oh, Babul Jannah. Ya. Benar dia. Ada Reza Fares Bages. Ya, ada Abdurrahman Hamzah. Ahlan wa sahlan semuanya. Ada Ustadz Sulaiman, ada Dau. Masya Allah, beliau ya. Yang ketua PGRI itu. Iya, yang ketua PGRI beliau kayaknya. Ya, juga ada. Tadi belum pernah main-main ke sini ya. sering. sering ya. Sering main ke sini. Saya pernah lihat. Oh, Bapak pernah lihat Iya, beliau. Oh. Sulaiman ada Daholgi. Baik. Juga ada Ustadz Wawan Paloa. Oh ya. Ustadz Wawan Paloa ini Masya Sudah Allah. lama tidak ke Bakri ya? Ya sudah lama. Jadi semenjak beliau menikah, ini sudah tidak ada kabar lagi. Jarang sekali memang. Anak khawatir ya jangan sampai juga. Iya. Ya. Insyaallah antum tidak begitu ya. Oh tidak begitu. Insyaallah tidak. Berarti Juga Pak Wawan insya Allah sedikit lagi semua kamar kalau. oh insyaallah Pak Wawan bisa ke sini. Insyaallah Pak Wawan, Ustaz Wawan silahkan dari kantor bisa mampir ke sini. Ya. Ada gahwa, ada syahi juga ada, silahkan. Kita Dan bincang-bincang santai ya, dan banyak juga anak asuh yang siap melayani antum. Ya, juga kita sapa ada Abdul Aziz. Ya, ini Ustadz Abdul Aziz dari dari Kabila ya. Beliau dari Kabila yang kemarin datang membawa Quran ya, BWA itu Badan Wakaf Al-Quran. Alhamdulillah beliau memilih Masjid Bakri juga termasuk daripada masjid mendapatkan wakaf Quran. Jadi Quran itu hanya untuk masjid BP. Ya tidak untuk dibaca. Artinya untuk ya, semua. Artinya dibaca di masjid, tidak boleh dimiliki. Tidak ada masalah. Ada masalah. Tidak ada masalah. Oh. Ya. Saya kira harus untuk masjid. Tidak, karena di situ siapa saja yang ingin memiliki ini, jadi masjid yang menjadi memfasilitasi seperti itu. Saya kiranya untuk masjid. Tidak bisa digunakan untuk mahar ya. Oh, bisa. Yang kalau itu lain lagi itu. Karena itu sudah jadi wakaf. Oh, sudah jadi wakaf. Oh, ya, betul. Ya. Juga di sini ada Reza Echal Fares Bagis. Masya Allah, mantap ya Sayyid. Masya Allah, tabarakallah. Juga ada Wardah Wadda yang hadir, ahlan wa sahlan. Juga ada Firlan Gani, ya, ahlan wa sahlan semuanya. Juga ada Abdul Aziz, subhanallah, ya. Rajib Gandhi hadir, ahlan wa sahlan. Ada Firlan Gani, Allahu Akbar, Masya Allah. Juga ada Sakti Sutanzah Kadir, ya, ahlan wa sahlan. Ustaz Sakti, bagaimana kabar Manado? Ini dari Manado ini Ustaz beliau. Ya, beliau Masya Allah, kalau masalah-masalah ada ada kegiatan-kegiatan keagamaan di Manado, beliau yang paling aktif. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Juga ada Abdul Wahid Kaunang, ya, Wonggaditi Banonton. Ya, jadi sekarang pakai istilah Banonton, bukan Wonggaditi nyimak kan biasanya kan. Wonggaditi Banonton. Artinya beliau ini tidak malu dengan menyampaikan bahasanya. Jadi Banonton. Oh, kira bahoba tidak. Banonton. Juga ada Fikar Ladiku. Oh, ini saya punya senior ini. Ini ya Ustadz Fikar Ladiko. Saya punya senior, adiknya Ustadz Hamdan Ladiko. Oh. Adiknya Ustadz Hamdan Ladiko. Di Al-Huda. Ada Tio Milang, ya, ada Yuda Salam, ya, hadir penonton setia Braga Warolidanggu. Oh, Braga Warolidanggu. Ya, Masya Allah. Rajib Gandhi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan manfaat dan insya Allah menjadi saudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustaz, lanjut daripada sombong ini ya. Ya, jadi sombong ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dalam Al-Qur'an. Dalam ayat disebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas. Ya, jangan kalian palingkan wajah kalian.
Ya, orang tusair, jangan palingkan wajah kalian. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di jalan itu dengan bangga-bangga. Ya, jangan membangga-banggakan. Maksudnya di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, bangga itu bukan hanya gerak jalannya. Ada orang yang kita lihat gaya jalannya mungkin sombong, padahal mungkin tidak. Mungkin tidak. Cuma gaya saja ini. Mungkin gayanya seperti itu. Ada orang yang subhanallah jalannya biasa, seperti tawadhu tapi hatinya penuh dengan sombong. Politisi betul kalau begitu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Maka orang yang memiliki sifat sombong, ya, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kalian jalan di muka bumi ini dengan bangga-bangga. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu tidak menyukai daripada hati orang yang sombong dan selalu membangga-banggakan dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi ini daripada hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, ini dari sombong, Ustaz. Kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang ada, ternyata orang-orang terdahulu itu, ya, yang mana mereka itu merasa diri mereka paling mulia, diri mereka merasa yang tidak ada yang paling afdal dari mereka, bahkan ada yang mengaku menjadi Tuhan, seperti Firaun. Firaun ini subhanallah, kalau kita lihat Firaun ini apa sih yang dia tidak miliki? Semuanya dia miliki. Tapi dia sombongnya bukan main. Sampai dia bilang, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian. Saya ini yang paling mulia. Saya lebih besar dari kalian. Jadi ini Firaun. Ya, tapi dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Coba lihat sekarang apa yang terjadi Firaun. Firaun sekarang tertutup di satu peti yang sudah menjadi kaku, terhina, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasadnya dikekalkan. Supaya apa? Menjadi iktibar buat kita, pelajaran buat kita. Ini loh orang sombong. Apa yang kalian banggakan? Ini yang sombong loh. Apa kekayaan apa yang kalian miliki? Ini kekayaannya itu, bayangkan bangunan yang dari dulu sampai sekarang masih ada itu di piramid itu yang dibuat. Artinya yang kalian sombongkan apa sih? Ada enggak bangunan yang lebih keras daripada bangunan Firaun sekarang? Menjadi fenomena keajaiban di dunia. Berabad-abad. Tapi tetap seperti itu. Iya kan? Nah, artinya di sini ini yang memiliki kekayaan. Apa yang dia miliki lagi? Kekuasaan. Anda punya jabatan enggak? Oh, ini punya kekuasaan yang sangat besar ketika itu. Bahkan anak-anak dipotong, disembelih. Siapa yang berani potong sembelih anak zaman sekarang? Artinya punya kekuasaan yang sangat besar, Ustaz, ketika itu. Nah, tapi apa? Dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah. Dengan air saja, tidak terlalu banyak. Cuma dengan air ditenggelamkan, teriak-teriak, oh saya beriman kepada Musa. Nanti sudah mau mati baru beriman. Nah, ini Firaun. Ya. Ya, justru itu zaman sekarang coba ndak ada anak-anak doang kasih nama Firaun? Tidak ada. Tidak ada anak-anak kasih nama Firaun. Karena dibinasakan oleh Allah, ndak perlu. Kenapa mau kasih nama dia punya anak Firaun? Ndak ada anak. Coba tanya ada anak-anak namanya Firaun. Ndak ada, Ustaz. Namrud. Siapa yang tidak kenal dengan Namrud? Namrud ini ya akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi apa? Allah binasakan dia, Allah hinakan dia dengan apa? Dengan masuknya lalat. Kemana? Ke telinga. Masuk lalat, Ustaz. Coba lihat, masuk lalat, mati. Nah, riwayat ada bilang nyamuk, lalat. Bayangkan, jadi sampai dipukul-pukul, sampai sakit, sampai meninggal. Coba kita. Nah, ini kan kita harus berpikir. Artinya orang-orang sombong ini dibinasakan oleh Allah. Ambil pelajaran di sini. Kalau katanya itu, kalau tidak salah ya, Iya. nyamuk yang sebelah sayapnya itu patah. Jadi itu nyamuk ini dan Subhanallah. jadi miring dan. Jadi ya Allah, jadi bukan nyamuk sempurna ya. Iya. Jadi sebelah sayapnya patah. Sebelah sayapnya patah. Subhanallah. Coba lihat, Allah hinakan. Iya. A'udzubillahi min dzalik. Nah, maka insyaallah mudah-mudahan kita semua jadi jauhkan daripada sifat sombong. Baik. Ini Ustaz kita sapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya. Di sini ada Tio Gimilang, ya ahlan wa sahlan. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan, ini ada mumpung ada Ustaz Ramli bagi. Insyaallah bisa sama-sama berbagi ilmu. Bisa dibawa ke percetakan buku baru. Baik. Ini salam dari jamaah tablik habaib. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya, jamaah tablik Banonton, ahlan wa sahlan. Ada Ustaz Ramli Anwar Haji. Iya. Ini yang warkop amal. Tidak usah bagara, Ji. Nanti sebentar saya akan kasih status setelah siaran langsung ini, Ustaz. Saya akan bikin status. Nanti insya Allah Haji Ramli bisa baca. Dan kalau bisa Haji Ramli bikin komentar. Iya. Dan statusnya ini, tulisannya ini bagus sekali. Bagus sekali. Bahan beliau, ya? Untuk bahan beliau, untuk bahan antum. Iya.
tapi kayaknya untuk bahan istri beliau juga. Oh begitu. Ya, untuk bahan istri beliau insya Allah mudah-mudahan dipermudah Ya. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat baik ya. Ya, Ustadz, kalau jaga berstatus ingin poligami itu tidak sombong. Artinya sombong dari teman-teman yang belum nikah, sedangkan orang semua kedua kali. Ini jawaban harus dari Ustadz Ramli pagi. Makanya saya bilang tadi tidak usah bagar aja. Tapi insya Allah menghadapi ini saya pakai bab sabar dulu kalau begitu. Terima kasih. Insya Allah Haji, beliau insya Allah Pak Haji akan dengar kabar insya Allah bulan Desember ini akan ada kabar baik insya Allah. Dan minta doanya. Insya Allah akan datang undangan di rumahnya Pak Haji insya Allah. Insya Allah Desember ini, insya Allah Desember ini akan datang undangan dari beliau ke rumahnya Pak Haji. Insya Allah akan diantarkan langsung oleh beliau kayaknya. Insya Allah ya. Dengan Habib. Ya, dengan saya insya Allah bismillah. Ya. Juga ada ya Fikar Ladiku. Izin tanya Ustadz, nah ini Ustadz Fikar ya. Bagaimana pendapat Ustadz tentang penolakan kedatangan Habib Rizik di berbagai daerah? Toduwolo, Ustadz. Nah, silakan Ustadz Ramli. Sebenarnya tidak ada persoalan secara prinsip ya mengenai penolakan Habib Rizik ini sebenarnya. Cuma efek politik saja yang terlalu besar sebenarnya. Padahal apa juga sih yang dilakukan Habib Rizik, saya pikir tidak ada yang melanggar hukum dan tidak terlalu berbahaya. Hanya karena mungkin yang dikhawatirkan efek politiknya, maka isunya sudah melebar kemana-mana. Padahal kalau kita belajar dari zaman PSBY kan bagus kan penanganannya begitu. Artinya menyikapi segala sesuatu itu dengan jalur hukum begitu. Sehingga tidak berimplikasi pada politik. Kalau sekarang ini kan sudah kemana-mana begitu. Saya pernah berbicara dengan salah satu komdan polisi begitu. Beliau bilang sebenarnya kalau lebih parah itu sebenarnya ada beberapa katakanlah tokoh katakanlah kayak Rocky Gerung atau beberapa tokoh yang bahkan mungkin lebih sadis kalimatnya itu daripada Habib Rizik begitu. Kata beliau Habib Rizik ini tidak ada apa-apanya. Hanya Habib Rizik ini pendukungnya banyak. Jadi dikhawatirkan akan menjadi satu kekuatan politik sehingga katakanlah penolakan terjadi di mana-mana. Tapi secara kacamata hukum tidak ada yang begitu mengkhawatirkan sebenarnya. Ini lebih ke masalah politik saja begitu. Cuman yang didengar katanya yang menolak itu atas nama Al-Jufri, Ustaz. Itu saya konfirmasi juga ke Habib bagaimana ini ke Komdan. Tapi kata Komdan itu namanya saja yang Al-Jufri katanya begitu. Gitu ya. Bukan marganya Al-Jufri ya? Bukan, kalau marganya Al-Jufri antum yang harus menjawab itu. Ya kan begitu. Begitu. Oke, Masya Allah. Nah, juga yang hadir itu Ustadz Fikar ya. Ustadz Fikar ini adik daripada Ustadz Hamdan adikku. Oh iya. Jadi memang pas antum yang jawab sudah. Oh iya. Juga ada Sumarni Masloman, ahlan wa sahlan. Juga ada Imam Lawajo, ada Anis Umar, ya, ada Eric Jo. Eric Jo, Al-Habsyi itu. Al-Habsyi ya, Iya. Masya Allah. Yang kasih pinjam kita auto. Oh, yang kasih pinjam mobil, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Juga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manado hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rifal di Madinah. Ada Yuda Salam Bual hadir. Ini Haji Ramli lagi menjawab daripada. Oh ya, Masya Allah, sehat selalu kalian berdua akhi. Ana bangga bisa kenal dan akrab dengan antum. Barakallah. Masya Allah. Silakan. Iya, apa? Antum memang kenal dekat dengan Haji Ramli ya? Dekat itu pas waktu di Pejuang Subuh begitu. Dan beliau ini memang berteman dengan siapa saja, dengan semua kalangan. Iya. Sehingga semua orang senang dengan beliau ini. Tenang. Iya. Apalagi yang dibahas memang yang hal-hal yang memang penting sekali ya. Beliau ini sebagaimana kata Nabi memasukkan kebahagiaan di hati orang beriman begitu. Idkhulus surur ya. Idkhulus surur begitu. Idkhulus surur, Masya Allah. Ini amal paling baik loh itu. Amal paling baik ya. Amal paling baik itu adalah memasukkan di hati saudara muslim itu kegembiraan, kesenangan. Ya. Yang penting memang masih dalam kategori hal-hal yang tidak melanggar daripada syariat. Dan saya lihat Masya Allah Haji Ramli seperti itu. Artinya kan poligami bukan yang melanggar syariat. Anugerah Allah yang terzalimi begitu. Iya, anugerah Allah yang terzalimi ya.
Anugerah Allah yang terzalimi. Tapi kita tidak akan bahas sekarang karena bahaya bagi saya. Bahaya ya bagi antum. Justru itu nanti kalau antum sudah walimah insyaallah. Iya. Nanti insyaallah antum harus duduk dengan Haji Ramli. Iya. Antum harus duduk Haji Ramli bahas masalah ini. Iya. Kalau bisa 1 bulan setelah itu. Selesai. Oke. Dan Haji Ramli itu dia menggabungkan berbagai harokah kan. Artinya dia tidak perbedaan yang ada ya. Perbedaan yang ada. Allah. Dengan NU dekat dengan saya waktu Muhammadiyah itu dekat. pernah mengisi di acara beliau 1 kali. Oh iya. Waktu itu diundang, masya Allah. Dan itu awal pertama kali saya jumpa dengan beliau dan masya Allah akhlaknya luar biasa. Iya. Ya akhlaknya. Jadi beliau tetap di semua kalangan masuk. Iya. Ya kalangan yang pejabat, yang dai, ulama itu semua beliau masuk. Masya Allah. Jadi ini akhlak yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan tujuan antum. Mudah-mudahan Allah mudahkan tujuan antum insyaallah taala dan insyaallah niat saja sudah sampai Bib. Ya niat sudah sampai insyaallah ya insyaallah biidznillah. Baik. Kita lanjutkan ya di sini sudah hadir teman-teman. Ya terima kasih banyak. Jadi Ustadz bicara masalah sombong ini memang ancaman-ancaman dari Al-Qur'an maupun dari Nabi SAW. Bahkan dalam hadis beliau pernah sampaikan ala ukhbirukum bi ahlin nar. Maukah kalian saya sampaikan, saya beritahukan tentang siapa mereka orang-orang yang ada di dalam api neraka. Maka para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, boleh ya Rasulullah engkau sampaikan kepada kami siapa mereka orang-orang yang di dalam neraka. Pertama disebutkan oleh Nabi SAW, kullu utullin, semua orang yang keras kepala. Ya, yang keras kepala ini, yang tidak mau dengar nasihat, yang selalu membantah, ini yang paling banyak di dalam neraka. Ya, jawazin itu artinya orang yang tamak lagi rakus. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga kata Nabi mustakbirin, dan orang yang sombong. Jadi ini yang paling banyak daripada penduduk ahli neraka. Ya, orang yang sombong di dalam Ustaz. Ya, bahkan dari ancaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan mencium, ya. Mencium tidak boleh, apalagi masuk. Ya, karena orang-orang berpikir ya ini kan orang bisa saja orang tidak masuk tapi bisa mencium. Tapi ini mencium pun tidak masuk, ya. La yadkhulul jannah, tidak mungkin dia mencium bau surga, tidak mungkin dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa? Kalau seandainya dia memiliki sifat sombong walaupun sekecil bidhi dzarrah. Bidhi dzarrah itu Ustaz, kalau kita terjemahkan, ya, sekecilnya itu seperti debu yang tidak terlihat kecuali dengan cahaya matahari. Di situ kalau ada cahaya yang masuk di pelapon rumah kita, kemudian ada yang terbang kecil-kecil itu disebut dengan dzarrah. Artinya seseorang itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam surga kalau dia memiliki sombong sekecil itu. Sekecil, naudzubillah. Apalagi itu orang punya kan sama dengan batu tela ada taruh di dada. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi sombong ini jamaah. Saya pernah dengar Iya. Syekh Ramadan Buti, artinya masing-masing ulama punya pilihannya begitu. Syekh Ramadan Buti itu kan tidak mau dicium tangannya. Siapapun yang mencium tangannya beliau tarik. Ketika ditanya kepada beliau, ya Syekh, mengapa engkau tidak mau dicium tangannya? Aku takut saat tanganku dicium sedikit saja ada kesombongan, aku merasa lebih baik di hatiku begitu. Masya Allah, artinya Luar biasa ya. Ini rasa takut daripada para ulama dengan sifat sombong ini. Naudzubillah. Baik, Ustaz, juga dari sifat sombong ini maka kita bisa ancamannya atau hakikat itu ancamannya pasti masuk neraka. Ya. Tapi ada namanya orang yang menanyakan apa sih itu sombong, Ustaz? Ya, sombong ini kan orang bingung bagaimana sih sombong itu. Maka Nabi SAW ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada orang ya inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, ada satu orang ini dia suka pakai sandal bagus, suka pakai baju bagus. Apakah itu sombong? Pak Alfian lah begitu ya. Ya, rupa Ustadz Alfian lah. Baju kotak-kotak. Iya. Sandal bagus. Beliau hadir sekarang ini, Ustaz. Iya. Apakah dia sombong? Kacamata. Iya, kacamata. Oke. Jadi apakah ini orang termasuk sombong? Maka di sini jawaban Nabi SAW tidak. Ya, kalau itu bukan sombong. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka yang indah. Jadi sombong itu bukan nilai dari pakaian dia. Ya, tapi kalau seandainya dia pakai pakaian karena niat sombong, ya kena juga. Jadi kita meniatkan berpakaian yang indah itu karena indah. Karena Allah itu menyukai yang indah. Allah menyukai yang indah. Allah menyukai indah, jadi kita pakai yang kalau indah. Karena supaya manusia melihat keindahan di diri kita itu ria ya. Itu ria. Tapi kalau supaya Allah melihat keindahan. Allah melihat keindahan di diri kita, oh itu masya Allah. Iya.
Ya, karena kan supaya enak dipandang, ya supaya diketahui niatnya dakwah Islam itu bersih, Islam itu indah, kan niat dakwah juga. Nah, maka di sini kata Nabi SAW itu bukan sombong, karena sombong itu apa kata beliau? Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dia tolak kebenaran, tidak mau terima dia kebenaran. Kebenaran sudah di depan mata dia tolak, tidak mau. Oh ini saya tidak setuju dengan ini. Bahkan kisah yang sering saya sampaikan Ustaz. Ya bagaimana contoh daripada orang yang menolak kebenaran. Ya, ada si A dengan si B, mereka bantahan. Ya melihat satu hewan. Kata si A itu burung unta. Kata si B tidak, itu burung unta. Kata si A tidak, itu unta. Kata si B tidak, itu burung unta. Akhirnya baku bantah tidak selesai. Mereka bilang ayo sama-sama orang tengok jo. Kira-kira itu unta atau burung unta? Ternyata ketika mereka dekati, hewan ini terbang. Kata si B, saya sudah bilang sama kau itu burung unta. Kata si A, itu tetap unta walaupun dia terbang. Bayangkan ini. Artinya kebenaran sudah di depan mata. Nyata dia lihat sudah terbang hewannya, tetap yang si A ini ngotot itu adalah unta. Walaupun dia terbang. Subhanallah. Masa unta bisa terbang? Kan ini kan artinya ini sombong namanya, menolak kebenaran. Ya, naudzubillah min dzalik. Juga Ustaz, jadi apa, so jelas-jelas kebenaran masih dia tolak ya? Iya. So jelas-jelas ini Abdul, tapi mengaku siapa? Artis Korea misalkan. Ya. Padahal sudah jelas ya. Jelas, ya. Oke. Maka di sini yang kedua adalah waqamtun nas, merendahkan manusia. Ini merendahkan manusia sudah tahu ya, si kaya merendahkan kepada miskin, direndahkan. Si pintar merendahkan orang yang bodoh ya. Terus si punya jabatan merendahkan orang yang tidak ada jabatan, ya kan? Ini termasuk sombong. Naudzubillah. Nah, maka dari sifat sombong ini yang disampaikan oleh Nabi SAW dua ini. Ya, dua ini. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada sifat itu, Ustaz. Mudah-mudahan. Oke. Silahkan. Jadi kita sapa dulu, Ustaz ya. Insya Allah antum akan tambahkan. Mungkin teman-teman ingin bertanya masalah sombong ini. Jadi orang yang berbicara ini bukan berarti lebih baik ya. Saya mengingat satu perkataan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kata beliau, jikalau engkau melihat orang yang lebih tua dari kamu, orang yang lebih tua, maka anggaplah orang yang lebih tua itu lebih afdol darimu. Kenapa? Karena dia itu ketaatannya lebih banyak dari kamu, karena hidupnya sudah lama. Tapi jika engkau melihat orang yang lebih rendah darimu, artinya yang lebih kecil, yang lebih mudah dari kamu, maka lihatlah orang yang lebih muda ini lebih afdol darimu. Kenapa? Karena orang yang lebih muda ini dosanya tidak terlalu banyak dibandingkan kamu yang sudah lama hidup. Jadi kalau kita hidup seperti itu, maka semua orang yang kita pandang semuanya baik. Semua orang yang kita pandang pasti kita pandang dengan pandangan kita itu lebih rendah daripada dia. Tidak mungkin bisa sombong kalau sudah seperti itu. Nah, ini pandangan Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau ajarkan kepada kita. Tapi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bagi teman-teman yang ingin supaya lebih mendapatkan manfaat, kita bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan lupa video ini di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain, teman-teman Facebook, teman-teman WhatsApp, supaya bisa saling berbagi ilmu, berbagi manfaat, dan insya Allah kita juga termasuk orang-orang yang memberikan manfaat dan pahala, insya Allah akan tetap mengalir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita sapa dulu Ustaz, mungkin ada yang bertanya dari ada Ihsan Muhammad, ya saya ada sedikit flu Ustaz. Tak maaf ya teman-teman mungkin terganggu. Juga ada Sulaiman Rashid, ada Aula Madani, ada Ati Papona, ya ada Utdoang, ada Hesti, ada Fartin, ada Saleh, ada Salma, ada Istikatili, ada Mahathir Idrus dari Labano ya. Ada Irfan. Beliau undang kita ya? Ya. Berapa ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu insyaallah. Ya. Goroh apa semua sudah siap itu ya? Oh iya, insyaallah. Insyaallah. Juga ada Idrus Al-Haddar, ya. Ada Irfan, ada Uddoang. Nah, ini ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang beristri hanya satu itu termasuk orang yang tidak adil? Sesuai firman Allah, kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Sehingga kalau cuma satu berarti kapasitas kita belum pantas untuk menjadi adil. Silakan Ustaz. Bagaimana pertanyaan? Apakah
apakah yang beristri hanya satu termasuk orang yang tidak adil? Karena memang sesuai firman Allah, kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2 atau 3 atau 4. Ya, 2 atau 3 atau 4. Nah, sehingga kalau cuma satu berarti kapasitas kita belum pantas untuk menjadi adil. Adil itu kan sederhananya dia harus memberikan keseimbangan di antara pilihan atau di antara beberapa jumlah begitu. Kalau hanya satu tidak ada pertanyaan keadilan. Keadilan itu kan misalkan ada 2 orang, kakak adik. Iya kan? Apakah sama pembagian untuk anak yang pertama dan anak yang kedua, atau untuk istri pertama dan istri kedua? Artinya adil itu akan masuk temanya saat berbicara pada 2 pilihan atau pada 2 objek begitu. Lah kalau istri cuma satu, ya tidak perlu membahas keadilan di situ. Iya kan? Ya, begitu kan? Jadi memang sengaja Allah bilang ya kalau seandainya 2 atau 3 atau 4 Dan maka kamu di sini iya. Dan kalau seandainya kamu takut untuk tidak adil maka satu saja. Maka satu saja. Karena kalau satu tidak perlu. Artinya tidak perlu Allah bahas adil, karena adil itu dia harus pasti ada 2. Harus lebih dari satu. Harus lebih dari satu Ya. itu adil. Orang bicara adil. Ini baik, ini buruk. Iya kan? Ya, masyarakat ini yang pro, ini ada yang kontra. Ya. Dia harus adil di situ. Ya kan? Dia harus adil. Jadi adil itu harus dari 2. Harus lebih dari satu. Lebih dari satu maksudnya. Makanya di Al-Quran itu tema keadilan itu Allah masukkan jika kamu boleh menikah 2, 3, 4. Artinya adil itu saat 2, 3 atau 4. Iya kan? Jika tidak bisa adil maka satu saja. Artinya satu itu dia berisi satu tidak disebut tidak adil begitu. Tidak bisa dikatakan dia tidak adil. Ya memang apa yang mau diadili? Apa yang mau dia harus adilkan? Dia cuma punya satu begitu. Masya Allah. Ya memang hanya dia berbuat baik saja kan. Iya, dan berbuat baik. Artinya adil itu harus ada perbandingan. Harus ada perbandingan, harus ada perbandingan. Persoalan kapasitas, ya kapasitas masing-masing orang lah. Artinya 2, 3, 4 itu hanya pilihan dari Al-Quran. Tapi kapasitas kan Tuangnya siapa? Istrinya mungkin. Istrinya Jiran bukan. Wallahu alam. Wallahu alam. Artinya kan masing-masing orang itu ada kapasitasnya, Bib. Kita tidak bisa samaratakan bahwa setiap manusia atau setiap laki-laki itu dia mampu poligami begitu. Masing-masing orang itu ada kapasitasnya. Ada orang diam-diam dia poligami. Begitu, ya? Ada orang baca cerita terus. Ustaz, haji kayaknya. Haji kayak haji, jaga bagara tapi tidak mulai begitu. Artinya belum berani berarti. Artinya Allah yang paling tahu sampai kapasitas begitu. Bisa jadi ada orang butuh. Beliau ini kalau antum lihat berani berarti. Mungkin beliau ini bisa tapi butuh latihan. Begitu. Sehingga antum, ya? Sehingga Tuhan bikin apa? Tuhan bikin beliau. Jadi kalau haji katanya mau ingin latihan katanya hanya sama Ustadz Ramli. Jadi belum. Jadi Haji Ramli artinya sampai sekarang hanya banyak teori saja kan, banyak teori. Jadi mungkin prakteknya belum. Jadi kalau mau praktek bisa daurah sama beliau ya mungkin. Artinya begini, kan pertanyaan tadi mungkin kita tidak adil karena bisa jadi kapasitas kita bisa lebih dari satu. Lebih dari satu itu masing-masing kita itu berbeda. Tidak semua laki-laki bisa poligami. Ada yang diberi Allah kemampuan untuk itu, ada yang tidak begitu. Ada orang bapak diam sebanyak, ada yang semangat sekali, tapi Tuhan tahu belum bisa. Tuhan tahu tidak tepat begitu. Oke. Masya Allah, tabarakallah. Oke, jadi alhamdulillah, masya Allah banyak manfaat yang kita dapatkan pada pagi hari ini mengenai sombong ya. Jadi Ustadz, lawan dari sombong ini berarti tawadu ya. Apakah kita perlu bahas tawadu? Tawadu kan lawannya berarti. Ya. Cuma mungkin kita bisa mungkin sampaikan kepada teman-teman dan untuk pribadi kita semuanya. Ada orang Ustadz yang tanda-tanda orang sombong itu kan selalu menolak nasihat. Tanda orang sombong. Jadi ketika ada yang menasehati dia akan tolak. Karena dia merasa dirinya itu mulia daripada orang yang menasehati. Ya kan? Artinya yang kamu sampaikan ini sudah saya tahu. Kenapa kok kamu yang harus kita yang menasihati saya ini kok lebih rendah dari saya berarti. Apalagi masih muda. Iya, masih muda, masih baru lahir kemarin lah istilahnya sekarang ini. Yang coba-coba penganai ini kita. Kan? Sudah itu bahasa kasarnya seperti itu. Oleh karena itu memang ada yang tanya ke saya, ada orang yang ketika itu misalnya ada orang yang dia kalau tidak dihargai dia akan marah.
Artinya gila hormat ini. Ya, ya. Dia tidak dihargai, dia akan marah. Ini gila hormat, ya. Ada ustadz yang ketika dia tidak dihargai, dia akan marah. Berarti di sini dia ada dua kemungkinan, ustadz. Tidak boleh kita langsung katakan dia ini gila hormat, bukan. Bisa saja dia gila hormat yang pertama, dan ini na'udzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, kalau ada satu ustadz tidak dipanggil ustadz, mungkin ya, di sini dia memandang pandangan yang lain. Dia tidak ingin dihormati. Tapi di sini dia melihat orang yang memanggil nama kepada ustadz itu, dia sebenarnya secara tidak langsung, orang yang memanggil nama kepada ustadz tersebut, pertama, dia sama saja menghinakan dirinya. Contoh ustadz ya, di tempat ramai banyak orang, khalayak banyak. Ada satu orang panggil nama, dia tidak panggil ustadz, padahal ini sudah kapasitas ilmunya ada. Dia sering isi tausiah di mana-mana, isi pengajian di mana-mana. Tapi ketika di satu perkumpulan dipanggil nama, contohnya Ustadz Ramli ya, Rantum. Ramli. Ya misalnya, Ramli di tempat banyak orang, di tempat pengajian misalnya. Ya kan, di tempat pengajian dipanggil Ramli. Maka di sini orang yang mendengar itu, orang-orang yang sering mendengar pengajian antum, pasti akan berpikir, kok ini orang tidak sopan ya. Artinya antum ini ustadz, tapi kok dipanggil Ramli? Iya kan? Ini kan tidak pantas. Antum ini sering isi pengajian misalnya. Nah, maka di sini orang akan merendahkan orang yang memanggil nama kepada ustadz itu dengan secara tidak langsung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, oke lah, dia tidak menghinakan dirinya, tapi di sini secara tidak langsung juga dia telah merendahkan ilmu dan mencegah orang untuk menerima nasihat. Kenapa? Karena orang ketika mendengar dia memanggil misalnya nama kepada ustadz itu tanpa memanggil ustadz, maka orang akan berpikir, coba lihat, panah inti ustadz memang tidak ada apa-apa berarti. Cuma panggil nama. Sudah nyusadi nggak jadi tausiah, nyusadi nggak jadi ceramah, sudah pura-pura duduk jo. Jadi justru itu ketika dia memberikan tausiah, orang-orang akan anggap remeh. Kenapa? Karena orang orang sama dia itu sudah panggil nama. Ya, jadi dia ini subhanallah orang seperti ini dia sudah tidak mampu untuk menolong agama Allah, paling tidak dia bantu seperti itu. Hargai ustadz, hargai ilmu, maka secara tidak langsung kita itu sudah membantu dakwanya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mudah masuk kepada orang ya. Iya, seperti itu. Supaya kan kalau ketika dipanggil misalnya ustadz, orang akan hargai, ini ustadz berarti dihargai, dihormati. Ayo silakan ceramah, ayo dipanggil di depan, ya kan? Nanti orang-orang, masya Allah ini ustadz. Jadi ketika kita ceramah misalnya, dia akan didengar, ya kan? Karena sudah dihormati seperti itu. Nah, jadi ini pentingnya. Jadi jangan sampai kita suudzon ada ustadz yang tidak mau dipanggil nama karena niatnya itu. Ya, artinya tidak senang karena niatnya itu. Kasihan. Artinya kasihannya sama dia. Kasihannya sama dia orang yang memanggil nama itu, bukan sama diri kita. Seperti itu, Ustaz. Ya, wallahu taala alam. Baik. Di sini Ustaz, ini kita sapa dulu teman-teman yang hadir. Nah, ini ada pertanyaannya. Sini ada Sela-Sela Jabar hadir, Ustaz. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Masri Hamzah, ada Firlan Gani. Nah, Firlan Gani bertanya, Ustaz, bagaimana dengan orang yang berbuat kebaikan baru dapat pujian? Apa itu termasuk sombong? Berbuat kebaikan kemudian dapat pujian, apa kita maksud sombong? Ya, sombong itu kan perkara di hati kan. Jadi kita tidak bisa memvonis orang itu sombong karena kita tidak tahu hati orang kan. Jadi kalau dia ke masjid, dia rajin ke masjid, kita tidak tahu dia sombong atau tidak. Nahkumu bizawahir. Kita itu menilai orang dengan apa yang ada di zahirnya saja. Soal hatinya sombong atau tidak kan kita tidak tahu. Kecuali hati kita yang kita nilai. Ya, yang kita nilai itu hati kita. Nah, barometer nilainya itu sebagaimana yang kalau seandainya dia dapat pujian dari orang, kemudian pujian itu orang yang berbuat baik kebaikan baru dapat pujian. Apakah itu sombong? Artinya kan itu dari hatinya dia. Ya, dia setelah hatinya. Iya, betul. Jadi bagaimana, Ustaz? Artinya menilai sombong itu menilai diri kita, bukan untuk dipakai menilai orang lain begitu. Kalau kita, ada orang yang memuji orang lain, kita jangan ikut pusing. Ya. Artinya kalau dia di situ dia diam, langsung sombong poli dia itu. Sudah puji poli. Kita tidak tahu kan. Malah bisa-bisa kita dapat dosa suuzon kan, berprasangka buruk. Ya. Jadi sibuklah dengan hati kita, jangan dengan sibuk dengan hati orang. Iya. Dan artinya barometer sombong itu dikembalikan ukurannya itu kedua hal tadi itu, sebagaimana kata Nabi, menolak kebenaran dan merasa diri lebih baik. Dan itu dipakai untuk diri. Jangan dipakai untuk menilai orang kan. Karena masing-masing orang Allah yang tahu hatinya begitu. Oke, Ustaz, di sini
Kita sapa lagi teman-teman. Jadi mungkin ketika mendengar pujian dia akan ria ya. Ya, ya. Mungkin seperti itu. Ya mungkin saja, tapi kan Iya. itu urusan hati dia. Iya, urusan hati dia, bukan urusan kita ya, Urusan tapi urusan hati dia sendiri. Dia yang urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada Nur Pratiwi, ada Kepbau, ada Kirun. Ya. Ada Farifah Umar, ada ini Udang ya, yang tadi yang bertanya tentang poligami, yang 2 orang. Berarti agar kita bisa menjadi adil seperti yang disampaikan di Al-Quran harus beristri 2 atau lebih. Sekali lagi ini bukan kapasitas saya, karena satu saya belum. Cuma untuk menilai adil atau tidak adil itu, ya saat istri kita sudah lebih dari 1. Iya kan? Artinya kalau istri 1 itu, ya otomatis kita melakukan keadilan kan cuma 1. Cuman 1. Sudah pasti lah. Sudah pasti ya. Tapi ketika diuji untuk adil itu, diuji untuk adil itu ketika 2 istri. Sudah lebih dari 1 ya. Kayaknya ini pertanyaan ini habis sering jaga lempar sama saya, karena bahaya ini kalau pulang rumah. Akan ada pertanyaan keadilan ini dari orang dalam rumah. Jadi biar saya saja, jadi tidak ada tekanan kan. Jangan sampai ini jawaban keluar dari lisan beliau. Ini bisa bahaya. Jawaban ini bisa menimbulkan ketidakadilan baru mungkin ya. Jadi Ustaz bagaimana Ustaz? Berarti agar kita bisa menjadi adil yang disampaikan kan harus beristri 2 atau 3 dong. Artinya begini, pahala berbuat adil ini tidak hanya di poligami. Banyak keadilan-keadilan yang bisa kita lakukan begitu. Keadilan dalam pekerjaan kita, bekerja secara profesional. Keadilan dalam hak-hak tubuh kita. Kapan waktu istirahat, kapan waktu ibadah, kapan waktu bekerja, ya kan. Artinya mau dapat pahala keadilan ini tidak harus di poligami begitu. Jangan. Artinya begini ya, poligami itu harus orang yang adil itu dia harus ada perbandingan. Harus ada perbandingan ya. Saya punya anak misalnya banyak. Punya anak lebih misalnya. Ada berapa orang anak saya misalnya. Saya itu harus adil misalnya dari untuk semua. Tidak mungkin saya hanya 1 yang saya berbuat baik, saya kasih lebih. Saya kasih misalnya 1 saya kasih mobil. Satunya saya tidak kasih mobil, hanya saya kasih motor. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Jadi tidak adil. Hitungan adil itu memang ya lebih seperti itu. Cara menilainya Tapi kalau ketika misalnya satu anak itu bukan berarti kita tidak bisa adil. Kita bisa adil. Ya kita bisa adil. Ya cuman memang untuk dinilai keadilan kita itu ketika ya bukan berarti orang yang istri 1 itu tidak adil, tidak. Dia adil dalam bentuk apapun misalnya. Saya adil saya misalnya untuk keluarga saya setarakan. Saya kalau kasih misalnya contoh, kalau kita kasih hadiah kepada ponaan. Kita punya ponaan, kita kasih lebih, oh ini anaknya 2.000 semua. Kita adil di situ. Walaupun istri kita 1. Jadi cara untuk beradil itu memang dia tidak harus dipoligami. Tidak harus poligami. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala sampaikan demikian, kalau seandainya Anda tidak mampu untuk adil, maka 1 saja. Jangan sampai jadi zalim kan? Jangan sampai jadi zalim seperti itu. Mungkin seperti itu Ustaz. Sensitif sekali sebenarnya jawab begini. Iya, jangan sampai ini jawaban menimbulkan apa namanya? Nah, ini Ustaz. Nah, pertanyaan lagi nih. Ini buat antum semua ini. Sebelum masuk ini pertanyaan memang ini Nur Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang istri belum mengizinkan suami menikah lagi karena asbab dalam hal materi belum bisa dikatakan adil Ustadz? Apa namanya? Apakah harus orang kaya yang bisa poligami? Kalau secara fikih mungkin Habib lebih paham, tapi kalau saya melihatnya dalam konteks hukum Indonesia, filosofi hukum perkawinan Indonesia itu yang saya pelajari di undang-undang perkawinan, dia menganut asas monogami terbuka. Artinya laki-laki itu hanya di Indonesia itu hanya harus beristri 1, itu ketentuannya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa menikah lagi. Artinya dia monogami, prinsipnya monogami tapi terbuka. Artinya terbuka itu disitulah diberikan oleh undang-undang celah untuk mendapatkan izin dari istri pertama. Artinya melalui pengadilan izin itu begitu. Jadi begitu Bib. Nah, secara hukum positif. Nah, secara hukum fikih fadl Bib. Sebenarnya sih begini ya. Dia bukan harus orang yang poligami itu dia banyak harta, bukan harus orang kaya. Tapi lebih baik orang kaya. Artinya orang punya materi yang lebih lah, yang cukup. Ya.
Karena memang sedangkan yang satu setengah mati tidak urus, apalagi yang dua, iya kan? Artinya yang satu setengah mati kasih makan, apalagi kalau tambah dua. Ya. Cuman ada yang istri subhanallah dia terima apa adanya. Jadi misalnya dia bilang biar saya makan nasi dengan garam, tidak apa-apa, kawin lagi. Yang penting sama-sama nasi dengan garam. Kayak kakek nenek dan kita dulu kan begitu. Iya, kakek nenek kita begitu dulu. Bukan pegawai. Bukan pengusaha. Jadi mereka itu cuma datang satu kampung menikah, tapi mereka bisa adil. Yang satunya makan nasi dengan garam, satunya makan nasi dengan garam. Dan biasa. Seperti itu. Artinya tidak harus kayak akan tetapi karena zaman kita ini zaman yang subhanallah juga sudah mulai ya Allah. Jadi memang yang mampu silahkan. Ya, yang mampu dari materi ya, yang memiliki materi yang cukup, fadhal. Artinya lebih dianjurkan. Kalau perempuan-perempuan dulu masih zaman oma-oma kita dulu. Iya. Tapi kalau sananya tidak, jangan. Ya seperti itu. Ya. Mereka siap susah. Kalau perempuan sekarang orang bilang istri-istri sosialita, suami-suami susalaita. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, cuman di sini kalau untuk guru-guru kami sering mengatakan nadimt. Saya menyesal poligami karena memang jago juga. Iya. Jago juga Bapak menjawab. Bukan, maksudnya beliau ketika itu begitu, beliau memang ketika menyampaikan demikian karena menyesal Ustadz. Artinya dalam hal ini memang beliau bayangkan ya, kapasitas guru kami saja mengatakan demikian Ustaz. Apalagi kita ini yang tidak, ya Allah, yang bukan bainas sama wal ard ya, antara langit dan bumi perbedaan kita dengan mereka. Artinya ulama loh. Artinya mereka menyesal. Kenapa kok saya poligami ketika itu sedangkan saya tidak mampu? Ya tidak mampu padahal guru-guru kami kaya raya. Punya uang. Ya kan? Bisa dikatakan ahli ibadah lagi. Ya, kurang apa yang mereka tidak lakukan? Dakwah ilallah. Pasti adil. Ya kan? Sedangkan kepada muridnya mereka adil. Ya kan? Apalagi kepada orang yang dekat sekali dengan mereka. Ya kan? Maka di sini sebenarnya daripada tadi saya sampaikan, di sini pikirkan baik-baik dulu. Ya, kalau memang ingin poligami harus berguru dulu kepada Ustaz Ramli Bagi. Jadi khusus juga kepada Haji Ramli. Allah taala alam. Baik, sini juga kita sapa Ustaz, teman-teman sudah hadir, Ramadan Ismail, Herman. Kalau tidak keluar jawaban tadi. Berpengaruh di rating ini, Pak. Assalamualaikum ya Habib. Insyaallah Habib sehat wal afiat sekeluarga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nirwan Hasan hadir, Ustaz Nirwan ya. Muhammad Reza. Herman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala Habib dan Ustadz dalam menjalankan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Juga ada Rivaldo Sauta, ada Salim Doang, ada Herman. Bagaimana melihat orang itu ria atau sombong supaya kita tidak berburuk sangka? Melihat orang ria atau sombong supaya tidak kita berburuk sangka. Tugas kita tidak untuk melihat orang ria dan sombong. Ada tanda-tandanya Ustaz. Ada tanda-tandanya, tapi bukan tugas kita untuk menghakimi. Nah, artinya biar saja. Jangan sampai juga kita tidak menghakimi, kita simpan dalam hati, kita malah terjebak dalam dosa suuzon. Padahal kalau ada orang yang sombong, kita doakan. Misalnya dia tidak menerima nasihat. Padahal sudah dinasihati dia dengan adab-adab nasihat ya. Harus kita pahami juga adab-adab nasihat. Adab nasihat itu jangan sampai kita menasihati orang di depan orang. Kita panggil dia di tempat tersembunyi, kita nasihati pelan-pelan, saya cinta engkau karena Allah, saya ingin engkau jadi seperti ini, begini. Ketika dia tidak terima, berarti ada sombong dalam hatinya. Padahal ini benar yang kita sampaikan. Nah, tanda sombong ini yang kita bilang, oh ini hina dia, ini neraka dia. Jangan, kita doakan ya Allah, hilangkan sifat sombong dalam hatinya dan hilangkan sifat sombong dari hati saya. Artinya dia juga merasa, karena ketika dia melihat orang sombong, khawatirnya berarti yang sombong ini rendah dong. Dia akan merasa dirinya tinggi. Jadi dia harus juga menghilangkan hatinya daripada sifat sombong. Seperti itu. Naudzubillah, karena akan timbul rasa lebih tinggi dari dia. Seperti itu. Begitu juga ketika kita melihat ahli maksiat, kita akan katakan, itu ahli maksiat, saya lebih mulia pasti. Nah, jadi ketika melihat itu kita doa, ya Allah, saya ini hina. Bisa saja orang itu tobat dengan izinmu. Sekejap ini, langsung dia bisa sadar, kemudian dia bertobat kepadamu seperti bayi yang dilahirkan, sedangkan saya banyak dosa. Artinya dia memandang orang maksiat seperti itu. Ya. Berdakwah dengan kasih sayang. Berdakwah dengan kasih sayang. Tidak merasa diri lebih baik. Iya.
Bahrain, Ustadz Bahrain, Masya Allah. Ada Ustadz Rusli, ada Abdullah, Masya Allah. Juga ada Uddoang. Nah, ini Uddoang juga menanyakan lagi yang sama tadi. Beliau melanjutkan. Jadi kesimpulannya, selama masih istri satu, masih dianggap belum orang adil. Saya mendoakan Ustadz dan Haji Ramli beristri lebih dari satu, sehingga bisa menjadi orang adil. Insya Allah Habib sehat selalu, diberi umur panjang untuk memberi ilmu yang bermanfaat bagi umat ya Rabb. Ustadz Ramli yang jawab. Doa beliau itu doa keselamatan. Yang didoakan hanya saya dan Ustadz dan Haji Ramli. Karena kalau Habib yang didoakan bisa bahaya nanti sabantar. Begitu ya. Oke. Dan apa dulu? Dan artinya ya semua itu takdir Allah, semua itu apa namanya? Kehendak Allah. Kita juga tidak merasa diri sudah adil, sudah baik. Ya semua kehendak Allah. Kita tidak tahu siapa yang yahtasu bi rahmatihi may yasha, mendapatkan rahmat yang khusus. Ya, kita tidak tahu. Begitu. Kira-kira begitu. Tapi hanya saya dilihat keadilan itu bukan harus ada perbandingan ya, maksudnya begitu kata Allah ya. Iya. Ya, bukan berarti orang yang bersih satu tidak adil. Iya, bukan berarti orang bersih satu tidak adil begitu. Bahkan bisa jadi karena adil ini kan bukan harus dipoligami ya. Iya. Adil ini kan semua jalan kebaikan. Iya. Dan apa namanya? Saya tidak perlu lama-lama menjawab pertanyaan ini karena bisa berbahaya bagi saya. Tapi antum apa sudah didoakan ya? Sudah doakan. Cuma jangan sampai ini beliau insyaallah akan walimah ini Desember. kalau sudah dibahas seperti ini nanti khawatir, bahaya. Bisa jadi video live ini bisa dibatalkan. Oke. Silakan Ustaz, lanjut. Ada tambahan tentang sombong sebelum kita tutup? Iya. Sombong ini berkaitan erat dia dengan wujud diri Ustaz. Wujud diri. Makanya kata guru kami itu wujud diri kota syaitan, penghancurnya hidayah Allah, cahaya Allah. Artinya wujud diri ini kota syaitan. Kalau orang sudah ada wujud diri, disinilah semua dosa-dosa itu mudah datang begitu. Dosa-dosa mudah dia kerjakan. Kalau kata Habib tadi, orang kalau sudah sombong, penyakit-penyakit hati yang lain itu juga akan datang begitu. Riaknya akan datang. Oh, sombong. Kalau bukan saya begitu. Riaknya dapat, ujubnya dapat. Hasutnya jadi juga begitu. Sebenarnya sombong itu dia awalnya dari ujub ya. Iya. Dia merasa dirinya itu baik, ibadah, baik. Ketika dia melihat orang lain yang lebih rendah dari kebaikannya, dia akan rendahkan. Jadi dari ujub timbul sombong, dari sombong timbul hasud, dari hasud timbul riya. Semua penyakit di situ. Makanya itu kita penting untuk sampai pada tingkatan ahwal itu Bib ya. Agar dia melihat ilmu dan amalnya ini datang dari Allah. Kalau dia lihat ilmu dan amalnya datang dari Allah, apa yang dia mau sombongkan? Betul. Iya kan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang datang pada kamu, ilmu kamu, amal kamu, nafas kamu, darah kamu, jantung kamu, itu datang dari Allah. Tidak ada yang dari kamu. Jadi apa yang mau kamu sombongkan? Pada dasarnya kamu juga memang tidak ada. Kamu itu diadakan. Tidak. Guru saya di Aceh pernah bilang begini. Dia mengibaratkan. Misalkan Ustadz Ramli dipuji orang. Ustadz Ramli itu alim ya. Terus Ustadz Ramli bilangnya, oh enggak, saya enggak alim, saya biasa aja. Itu masih akhlak katanya. Akhlak artinya kita, walaupun kita alim, kita mengatakan, oh tidak, saya enggak alim. Itu akhlak. Itu akhlak tasawuf begitu. Walaupun pada kenyataannya dia alim, dia mengatakan dia tidak alim, itu akhlak tasawuf, dia tawadu. Tapi ada akhlak sufi. Akhlak sufi itu dia mengatakan saya tidak alim, ya karena memang dia tidak ada. Wujudnya saja karena dia tidak ada. Orang-orang kadang-kadang ketika bilang tidak, saya tidak ada, tapi dia punya hati memang ahli ibadah. Orang alim begitu ya kan. Ya tidak ya. Iya. Terus jadi orang ketika bilang dia alim, dia bilang saya tidak alim. Dia tidak alim. Dia tidak alim ya. Karena dia merasa memang dia bodoh. Iya. Seperti itu. Iya. Artinya ada yang akhlak tasawuf, artinya dia tawadu. Dia merasa saya tidak alim begitu, saya tidak alim. Tapi ada akhlak sufi. Akhlak sufi itu dia habis. Kalau akhlak tasawuf dia masih tawadu. Jadi dia melihat ini semua dari Allah. Tidak ada wujudnya. Tidak, sudah salah. Dari Allah semua. Jadi dia tidak alim, memang betul-betul tidak alim karena wujudnya saja dia tidak ada. Apalagi alim kan. Begitu. Jadi habis dia punya akhlak sampai pada tingkatan sufi begitu.
Karena dia menyaksikan la maujuda illallah, tidak ada yang ada, hanya Allah. Allahu Akbar. Ya, jadi memang satu perkataan benar ya disampaikan, al ilmu ya yaj'aluka ta'lam annaka la ta'lam. Ilmu itu membuatmu tahu bahwasanya kamu itu tidak tahu. Jadi ilmu itu membuatmu tahu bahwasanya kamu itu tidak tahu. Wal jahl, dan kebodohan itu yaj'aluka tajhal annaka jahil. Dan kebodohan itu membuat kamu, menjadikanmu tidak tahu bahwasanya kamu itu tidak tahu. Ya kan? Berarti orang terhijab dengan ilmu, dengan pujian. Ya. Ini orang bodoh gitu. Jahil pasti. Hatta dia alim. Hatta dia alim, hatta dia kapasitas ilmunya seperti Google lah. Tapi kalau seandainya dengan itu dia tidak mengetahui, tidak melihat itu datang dari Allah, kemudian dia merasa dirinya itu lebih tinggi, lebih alim, jadi ini terhijab. Jadi ini dikatakan kebodohan itu membuat kamu tidak tahu bahwasanya kamu tidak tahu. Ya kan, bahwasanya kamu tidak tahu. Naudzubillah. Berarti dia jahil dalam makrifat pada Allah. Iya, justru itu orang-orang ketika belajar diri mereka, kata Imam Syafi'i, saya semakin belajar saya merasa diri saya itu semakin bodoh. Iya. Bukan semakin alim ya. Semakin belajar semakin diri saya bodoh. Ini berkaitan dengan tasawuf loh. Artinya ini bukan hanya ilmu. Kalau ilmu pasti bertambah. Tapi semakin dia tahu, semakin dirinya itu hina. Semakin dirinya itu dia tiadakan. Semakin ini cuma dari Allah, tidak ada dirinya sama sekali. Iya kan? Seperti itu. Bahkan saya pernah dengar kisahnya seorang ulama bercerita, Imam Syafi'i itu pernah bermimpi akan dimasukkan ke dalam neraka di dalam sidang mahsyar. Karena satu kali dia pernah mengaku dia ilmu itu datang dari dia. Satu kali saja dia mengaku dia alim. Jadi dia bermimpi dia divonis masuk neraka di padang mahsyar. Ya Allah. Itu satu kali dia merasa dia alim begitu. Akhirnya kan di dalam mimpi itu diberi isyarat, kamu harus minta maaf pada si fulan begitu. Yang ciri-cirinya begini. Nah, tiba-tiba Imam Syafi'i terbangun dari mimpi itu dan dia langsung pergi mencari siapa ini si fulan yang diceritakan yang bisa memberikan saya syafaat dari sidang di hari kiamat itu bahwa saya masuk neraka. Ketika dia jalan, dia lihat ada seorang tukang sampah. Dia lihat kayaknya ini ciri-ciri orang yang bisa memberi syafaat saya, karena saya ini sudah divonis masuk neraka. Baru Imam Syafi'i mau datang bantu ini, mau perkenalkan dirinya kepada tukang sampah. Tukang sampah ini tampar sama Imam Syafi'i. Dia bilang, aku yang menyelamatkan kamu di sidang mahsyar itu. Artinya, itu hanya satu kali saja dia mengaku dia pintar. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Mungkin Ustaz penutup terakhir ini mengenai cara menghilangkan sifat sombong ya. Karena kan kita tahu kan setiap penyakit harus ada obat. Jadi jangan sampai kita ini ada penyakit, ya saya ada sombong, antum ada sombong, semua teman-teman pasti terkadang timbul dalam hatinya itu merasa lebih tinggi dari orang lain, ya kan? Bagaimana cara menghilangkan sombong ini? Maka para ulama menyampaikan yang pertama adalah dengan melihat diri kita. Ya, melihat diri kita ini siapa sih? Ya kan? Dari mana asal kita? Kita ini kan asal dari mani. Ya kan? Ketika sudah di dunia setiap hari bawa kotoran. Kira-kira apa mau disombongkan bawa kotoran tiap hari? Ya, pakai pakaian bagus, pakai sandal bagus, pakai baju bagus, semuanya bagus. Tapi tiap hari bawa kotoran. Artinya apa sih yang kamu sombongkan? Dalam perut kamu itu kotoran loh. Ya. Kemudian setelah nanti wafat itu akan dimakan oleh cacing. Dimakan oleh binatang. Artinya kita hina, dimasukkan ke tanah, cuman pakai kain lagi. Kain yang tidak ada kantongnya. Ya. Subhanallah. Oleh karena itu memang di sini menjadi i'tibar buat kita, pelajaran buat kita. Ya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan kepada dirimu, apakah kamu tidak lihat diri kita ini apa sih? Kita lihat diri kita. Hina kita ini, hina. Jadi tidak ada apa-apanya. Jadi semua apa yang telah kita diberikan sekarang ini, halam min fadli rabbi. Ini gara-gara karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apa yang Allah berikan dari nikmat ilmu, nikmat kekayaan, nikmat jabatan dari Allah. Jadi saya tidak ada apa-apanya selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, kemudian yang kedua Ustaz, mungkin setelah ini antum tambahkan adalah kata guru-guru kami itu dengan cara membersihkan masjid, membersihkan toilet, ya tempat-tempat yang umum. Tempat-tempat yang umum. Karena dengan membersihkan tempat umum kita akan merasa rendah dari yang lain.
Situ saya sarankan kepada teman-teman, kepada diri saya pribadi khususnya, setiap pekan itu kalau bisa diusahakan kita itu membersihkan toilet. Toilet umum. Toilet umum, bukan toilet pribadi ya. Kalau toilet pribadi gampang. Artinya kita hanya tinggal dengan istri kita di rumah misalnya. Tapi kalau toilet umum, tempat orang buang air, tempat orang berkumpul misalnya, di situ kita bersihkan. Maka dengan bersihkan itu kita akan menghancurkan nafsu kita. Kita akan menghancurkan nafsu kita. Di situ Imam Sya'rawi, beliau waktu itu jalan di satu tempat, kemudian disambut oleh masyarakat dengan sambutan yang luar biasa. Setelah itu beliau kembali. Setelah kembali bersama anaknya naik mobil, mampir di pompa bensin, tempat pengisian bensin. Ya, setelah itu kata Imam Sya'rawi, saya mau buang air dulu, kamar mandi. Hanya sudah kamar mandi, ke toilet. Ketika itu Imam Sya'rawi itu beliau ditunggu oleh anaknya setelah masjid kok belum kembali. Akhirnya disusul oleh anaknya. Sampai di sana Ustaz, ternyata bunyi kecik kecik kecik. Dibuka pintunya, ternyata Imam Sya'rawi lagi bersihkan toilet. Ternyata kalau mau dipikir ini Imam Sya'rawi ini ulama tafsir loh, ulama besar yang dihargai oleh pemerintah di Mesir. Orang yang sangat terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Artinya beliau ingin menghancurkan nafsunya seperti itu. Ditanya sama anaknya, wahai abah, kok kenapa engkau seperti ini? Bukankah kamu ini ya Allah? Tidak perlu begini caranya. Apa kata abahnya? Kata beliau, saya tadi dimuliakan oleh orang-orang di kampung tersebut. Dan timbul saja. Di hati saya sedikit kesombongan. Sedikit kesombongan yang mana kesombongan ini ada. Tiba-tiba saya hilangkan tapi. Cuman saya khawatir itu sedikit sombong itu bisa menjadi Allah jauhkan saya dari rahmatnya. Akhirnya beliau bersihkan daripada toilet itu. Alhamdulillah. Apalagi kita orang yang sombong tiap hari ya. Kadang-kadang ke orang apa tidak hargai kita langsung, kenapa kok tidak hargai saya? Biasanya orang dia datang orang berdiri. Tiba-tiba kok ini tidak ada yang berdiri sama ana. Ya kan? Nah, dan insya Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat sombong. Silakan Ustaz. Mungkin closing statement. Ya, mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bertanya ini, cuman Kita simpan saja, nanti kita simpan insya Allah, nanti kita akan jawab setelah itu. Ya, oke Ustaz, silakan. Mungkin akan closing statement. Insya Allah kita akan live lagi di tempat yang lebih sejuk, mungkin sore. Kalau ya sore ini ya. Insya Allah kalau memang gimana, insya Allah kami akan live juga kalau sore. Nanti kami akan sampaikan melalui akun Facebook. Akan lebih enak lagi tempatnya, view-nya, view-nya insya Allah lebih jamil lagi, lebih bagus. Oke. Saya teringat nasihat Ibnu Athaillah. Saya lupa persis teksnya, tapi kurang lebih maknanya itu, apa yang membuat saya bangga dengan amal saya? Sementara amal saya ini adalah pemberiannya sejak dahulu. Manakah yang memberi bekas pemberiannya sejak dahulu atau yang baru saya lakukan sekarang? Ada kalam rokihan. Ya. Artinya yang Allah kasih. Iya. Kebaikan kita ini sudah merupakan takdir yang Allah tulis sebelum kita dilahirkan. Jadi apa yang mau saya banggakan? Iya kan? Dan mana yang memberi bekas pemberian yang sejak dahulu atau yang baru datang sekarang? Saya tadi subuh misalkan sholat subuh, itu baru datang di hari ini. Sementara Allah takdirkan saya sholat subuh puluhan ribu tahun sebelum saya dilahirkan di dalam azalnya Allah. Bukan lagi puluhan tahun, sesuatu yang tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Subhanallah. Artinya ribuan tahun. Artinya kita ini sebenarnya robot ya sebenarnya. Robot ya. Tidak ada perbuatan. Artinya iya. Ya. Artinya yang kita lakukan sekarang ini ikhtiar pun itu ikhtiar. Ikhtiar Allah. Ikhtiar Allah. Jadi buat apa mau disombongkan? Buat apa mau disombongkan? La ilaha illallah. Jadi kalau saya khidmat pada Habib, niat mawaddah fil qurba, itu sudah takdir Allah sejak dahulu, bukan perbuatan saya sekarang. Jadi saya ini cinta Habib. Ya. Ente cinta Habib, Allah yang bikin itu. Allah yang bikin itu. Jadi tidak ada bekas. Jadi perbuatan itu tidak ada. Tidak ada. Kita datang kepada orang teman kita jualan kopi misalkan, terus kopinya laris. Terus orang bilang, ih subhanallah, ente ini berkat ente datang kemari, berkah apa orang kopi. Anak tidak ada di situ. Sudah Allah kasih ini. Begitu. Tidak ada hubungan dengan. Jadi sholat kita tidak ada hubungan dengan kebaikan. Kita ini kebaikan Allah full.
sedekah kita tidak ada hubungan dengan diri kita, Kadang-kadang kebaikan Allah. Anak sudah sholat. Padahal itu Kebaikan Allah, ikhtiar Allah. Ya Allah. Ya. Oke. Nah, makanya sholat Nabi kan afala akuna abdan syakura kan. Ya Allah. Padahal surga sudah dijamin. Dia cuma ingin melihat kebaikan Allah sama dia ini terlalu banyak begitu. Ikhtiar Allah sama Nabi ini terlalu banyak kebaikan Allah. Jadi biar bengkak kaki bukan surga, bukan bengkak kaki. Iya. Tapi Allah sudah terlalu baik. Dia sudah melihat kebaikan Allah yang lebih dulu daripada saya punya perbuatan. Ibarat alarm, saya mau bangun jam 4, saya setel alarm jam 7. Alarm berbunyi jam 4 itu bukan perbuatan alarm sendiri. Alarm tidak pernah mengaku-mengaku. Itu saya yang berbuat. Saya setel dia dari jam 7. Sampai sambayang ini Allah setel di hukum azal. Saya akan sambayang. Jadi apa yang saya mau banggakan? La ilaha illallah. Kifayah Bib. Oke, silakan. Alhamdulillah. Teman-teman yang sudah hadir minta maaf tidak sempat. Iya, minta maaf untuk teman-teman yang tidak sempat kami sapa. Nanti insya Allah kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya akan kita simpan untuk kita jawab di pertemuan selanjutnya. Dan untuk bisa berbagi manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya bisa di-share di dinding Facebook sahabat-sahabat dakwah sekalian. Demi kebaikan majelis kita tutup dengan dua kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.